Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang begitu banyak yang kita tidak bisa menghitung nikmat itu, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita bisa beribadah kepada Allah, yaitu sholat maghrib secara berjamaah, dan kesempatan kita bisa thalabul ilm pada malam hari ini adalah karunia Allah yang sangat besar. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian Kamis LKI yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim. Seperti biasa, kitab panduan adalah Nairur Roja dari tulisan Imam An-Nawawi Al-Bantani, ya Ustaz ya. Dari pekan kemarin membahas masalah bab Ramadan yang belum selesai, maka pada malam hari ini masih tetap akan membahas masalah puasa, daripada bagaimana pendapat-pendapat yang ditulis oleh beliau tentang puasa Ramadan. Maka langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Ibrahim. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islama wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Sedayu Lawas Brondong Lamongan, yang semoga kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur di malam hari ini Allah mengaruniakan kepada kita berbagai bentuk karunia sehingga kita bisa hadir di malam hari ini untuk mengerjakan suatu amal ibadah yang menjadi kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Lalu kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk bermajelis membaca hadis-hadis Rasulullah maupun ayat-ayat firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti insyaallah akan kita lanjutkan dengan mengerjakan salat Isya secara berjamaah. Kita berharap dan berdoa
Semoga Allah menerima apa yang kita lakukan ini dan mencatatnya sebagai amal kebaikan yang akan kita petik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para hadirin, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pembahasan kita masih berlanjut, yaitu bersama-sama mengupas kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala dengan syarah Nailur Raja yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita melanjutkan bab siam setelah sebelumnya kita membaca sedikit demi sedikit dari bab tanda-tanda balik, syarat wudu, pembahasan tentang tayamum, pembahasan tentang mandi, sholat, kemudian zakat, dan sekarang kita membahas tentang siam, berpuasa, yang mana pembahasan ini adalah pembahasan tambahan yang ditambahkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Jadi tambahan yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala adalah pembahasan tentang siam, pembahasan tentang puasa. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menulis Nailur Raja dan juga yang menulis Safinatun Najah adalah ulama yang berasal dari Yaman. Kemudian tulisan itu disempurnakan, ditambahkan dengan bab siam, bab puasa oleh seorang ulama yang berasal dari Nusantara. Ketika itu Indonesia belum ada. Indonesia baru muncul di awal abad ke-20. Sebelumnya daerah kepulauan Indonesia ini dikenal dengan Nusantara. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk di antara sekian banyak ulama yang menuntut ilmu di luar negeri, khususnya di kota Al-Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, sehingga menjadi ulama besar di sana. Dan mereka menisbatkan kepada tempat asalnya, dan kita tidak akan pernah mendapati ulama-ulama terdahulu yang berasal dari Indonesia memiliki nisbat Al-Indonesi. Itu enggak ada. Tidak ada ulama zaman dulu yang menisbatkan diri kepada Al-Indonesi. Sesuai dengan bacaan kami demikian, karena memang ketika itu Indonesia belum lahir, sehingga para ulama terdahulu mereka nisbatkan kepada daerah asal mereka. Ada Al-Falimbani dari Palembang, ada Al-Fadani dari Padang, kemudian Al-Banjari dari Banjar. Ada ulama yang kita bedah sekarang tulisannya adalah Imam An-Nawawi Al-Bantani dari Banten, dan berbagai ulama-ulama yang lain, yang menunjukkan bahwa ketika itu Indonesia belum lahir. Ketika itu Indonesia terdiri dari kesultanan-kesultanan Islam. Terlebih semakin kokoh di Jawa kesultanan Islam itu setelah tegaknya Kesultanan Demak di tahun 1482 Masehi. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang hal tersebut sedikit karena kita juga sedang momen-momen Agustusan kan gitu ya, momen-momen Agustusan, kemerdekaan ya, kemerdekaan, merdeka dari penjajahan ya. Meskipun kita masih banyak PR di kemerdekaan ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, secara tidak langsung kita bisa melihat bagaimana kemerdekaan yang diupayakan oleh para ulama ini justru dinodai oleh generasi-generasi setelahnya ya. Salah satunya yang kita simak di media dan selain sebagainya. Yang ingin kami sampaikan para hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa
para ulama sekelas Imam An-Nawawi Al-Bantani dan para ulama-ulama yang lain yang mereka berasal dari Nusantara. Kalau kita baca sejarahnya, ternyata mereka adalah ulama-ulama yang memberi fatwa kepada kaum muslimin yang ada di Nusantara ketika itu agar mereka berjuang sampai titik darah penghabisan untuk mengusir orang-orang kafir. Karena memang di zaman itu penjajah beragama kafir, beragama kufur, baik kufur Protestan Belanda, kufur Katolik Portugis, Katolik Spanyol, maupun Anglikan Inggris dan Shinto Jepang. Dan ketika itu para pejuang yang mempertahankan Indonesia adalah kaum muslimin dengan semangat al-jihadu fi sabilillah. Salah satu ulama yang mengobarkan hal tersebut adalah Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi para ulama-ulama yang berada di luar negeri, Allahu a'lam bishawab, yang kami baca demikian, ketika para pembesar ulama-ulama kaum muslimin berangkat ke Mekah untuk melaksanakan haji, di sana mereka akan berjumpa dengan alim ulama yang mengobarkan semangat perjuangan, sehingga kaum muslimin yang berada jauh dari Arab Saudi, yang berada jauh dari Al-Makkah Al-Mukarramah, mereka memiliki semangat jihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus katakan dengan lantang bahwasanya Indonesia ini bisa merdeka karena di baliknya ada fatwa-fatwa ulama dan di baliknya ada darah-darah kaum muslimin yang menjadi syuhada. Itu yang harus kita ingat baik-baik. Sehingga kita sebagai kaum muslimin jangan menjadi orang yang justru mencederai, menodai kemerdekaan yang telah diusahakan oleh pendahulu kita berdasarkan fatwa-fatwa para ulama. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan yang ditulis oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala. Setelah kemarin kita membahas tentang syarat wajib puasa, maka di pembahasan kali ini kita lanjutkan di rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ilmihi fid dharain Allahumma amin. Faslun arkanuhu salasatun. Rukun-rukun puasa itu ada 3. Yang pertama, niyatun lailan li kulli yaumin fil fardhi. Berniat untuk puasa di malam hari jika puasa yang dilakukan adalah puasa fardu. Puasa fardu atau puasa wajib itu ada beberapa. Yang pertama adalah puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar, yang ketiga puasa qadha, yang keempat puasa kafarah sebagaimana disebutkan di kitab ini. Jadi puasa yang bersifat fardu atau wajib itu ada 4: Ramadan, nadar, qadha, dan kafarah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan puasa yang bersifat fardu, maka salah satu rukunnya adalah berniat di malam harinya atau berniat sebelum terbit fajar, sebelum adzan subuh harus sudah berniat. Ini adalah pendapat dalam madhab Syafi'iyah, sehingga ketika ada seseorang yang tidak berniat di malam harinya untuk puasa Ramadan misalnya, maka puasa Ramadan tersebut tidak dianggap sebagai puasa Ramadan. Namun tetap di sini disarankan oleh Al-Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala bahwa lakin yang bagilahu dzalika biniyati taqlidi Malik. Hendaknya seorang muslim taklid, mengikuti pendapatnya Imam Malik. Maksudnya bagaimana? Beliau menyarankan ketika Ramadan dari awal Ramadan, dari tanggal 1 Ramadan
dia berniat untuk berpuasa selama 1 bulan penuh sesuai dengan pendapatnya Malikiyah, pendapatnya madhab Malikiyah. Karena itu diperbolehkan, meskipun setiap malam nanti dia akan membaca niat atau dia akan berniat sebelum tidur untuk melaksanakan puasa di keesokan harinya. Taklid ini manfaatnya adalah ketika suatu saat dia lupa membaca niat, maka puasa tersebut tetap sah sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Imam Malik, oleh Malikiyah. Di sini dikatakan oleh Imam Malik. Jadi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa lihat juga di sini bahwa ternyata para ulama mereka sangat terbuka sekali dengan pendapat-pendapat yang lain. Buku ini adalah buku yang bermadhab Syafi'iyah, namun sama sekali tidak mendiskreditkan, sama sekali tidak menganggap rendah, menganggap enteng pendapat madhab yang lain. Bahkan beliau menyarankan, kalau pakai pendapat Syafi'iyah, kadang-kadang orang itu bablas, habis tarawih langsung tidur, nggak ada niat secara khusus untuk puasa di keesokan harinya misalnya, kemudian dia terbangun setelah subuh atau sudah adzan subuh, maka secara madhab Syafi'iyah puasa di hari itu tidak dianggap sebagai puasa Ramadan. Dia harus mengqadha di hari yang lain nanti setelah Ramadan. Maka untuk kehati-hatian, kata beliau, hendaknya dia mengikuti pendapatnya Imam Malik. Masya Allah. Jadi lihat di sini bagaimana kita bisa tahu bahwa para ulama itu sangat terbuka sekali dengan madhab-madhab yang lain. Tidak pernah para ulama mengunggulkan pendapatnya sendiri. Ini sekelas ulama, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka paham betul bahwa apa yang aku pegang adalah kebenaran, tapi bisa jadi ada kesalahan. Bisa jadi juga pendapat orang lain itu yang menurutku salah, tapi justru itu adalah kebenaran. Jadi para ulama sangat terbuka sekali. Maka para hadirin yang dimuliakan Allah, ini kami nasihatkan kepada diri kami dan para hadirin semuanya, jangan sampai kita justru mudah menyalahkan pendapat orang lain. Kita level ilmunya belum sedalam level ilmunya para ulama. Telaah kitab kita juga tidak sebanyak telaah kitab para ulama. Siapa di antara kita yang menghabiskan 12 jam sehari untuk baca buku? Ada di antara kita? Kalaupun ada, nggak semuanya, kan gitu. Kalaupun ada, nggak semuanya. Siapa di antara kita yang memiliki ribuan guru? Kalaupun ada, nggak semuanya. Para ulama mereka mencari ilmu bertahun-tahun, mengembara dari satu daerah ke daerah yang lain, menghafalkan, menyetorkan, memahami, pergi ke daerah lain, begitu seterusnya. Tapi mereka tetap terbuka dengan pendapat yang lain. Jangan sampai kita yang belajar ilmu agamanya baru di level dasar sudah mudah menyalah-nyalahkan pendapat orang lain. Jangan sampai. Jadi ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Syekh Habib Umar Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Menghormati pendapat orang lain itu hal yang biasa di antara para ulama, sehingga kita yang level ilmunya jauh di bawah para ulama harusnya lebih menghormati pendapat orang lain. Kemudian para hadirin yang dimuliakan Allah, rukun niat di malam hari atau sebelum waktu subuh bagi seseorang yang ingin berpuasa itu hanya untuk puasa fardu, untuk siam yang bersifat fardu. Adapun untuk puasa sunnah maka hukumnya berbeda. Dalam kitab syarah disebutkan di sini, amma shaumun nafli ka shaumi sittin min Syawal. Adapun saum sunnah
seperti 6 hari di bulan Syawal, atau puasa hari Arafah, atau puasa Tasu'a dan Asyura. Dikatakan oleh beliau, fatajuzu niyatuhu lailan wa naharan qabla zawal. Maka boleh berniat di malam harinya, boleh juga di pagi harinya, selama belum memasuki waktu zawal, selama belum memasuki waktu zuhur, itu diperbolehkan. Bisyaratin, dengan syarat alla yasbiqaha naharan ma yunafis shaum, selama dia belum melakukan pembatal-pembatal saum. Maksudnya para hadirin, misalnya ada di antara kita sholat subuh, ya, sholat subuh di hari Jumat misalnya, besok hari Jumat sholat subuh, kemudian habis subuh syurukan baca Quran sampai mulai masuk waktu syuruk jam 5.36. Kenapa nih? Jam 5.36 ya kan, 5.36 masuk syuruk, kita tunggu 15 menit. Sebagaimana kata para ulama, waktu syuruk yang menjadi awal waktu duha adalah 15 menit dari waktu pertama terbitnya matahari. Karena syuruk yang di sini adalah terbitnya matahari, adapun syuruk yang diperbolehkan oleh salat sebagaimana penjelasan para ulama adalah ketika matahari itu sudah setinggi tombak, sedikit tombak. Jadi bukan baru terbit tapi sudah agak tinggi, 15 menit setelah waktu syuruk. Kita sholat, kemudian habis sholat mungkin bincang-bincang sampai rumah jam 6:30 misalnya. Kemudian sampai di rumah bertanya, wahai istriku misalnya, apa yang kita makan hari ini? Dia menjawab, hari ini kita tidak punya makanan. Hari ini kita tidak punya makanan. Lalu kita menjawab, kalau begitu hari ini aku akan puasa. Maka secara hukum puasa sunnah ini diperbolehkan, sah. Niatnya ketika itu jam 6:30 baru niat puasa sunnah, itu diperbolehkan. Karena batas akhir berniat puasa sunnah adalah ketika zawal, ketika masuk 15 menit sebelum waktu duhur. Zawal ketika waktu duhur, zawal ketika waktu duhur. Jadi sebelum duhur boleh berniat puasa sunnah. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah, kita sedikit bacakan, tadi kami nukilkan, di sini kami tuliskan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah menceritakan, dakhala alayyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi datang kepadaku di pagi hari. Dzata yaumin faqala hal indakum syai'. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau memiliki makanan di hari ini? Para hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaan Nabi kita, ya, pertanyaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, apakah engkau memiliki makanan hari ini? Bukan lauk apa, bukan lauknya apa hari ini. Kalau pertanyaan lauknya apa, berarti kita sudah tahu hari ini pasti ada lauk, tapi hari ini apa lauknya, kan gitu. Hari ini lauknya tempe atau terong atau sayur kelor atau apa yang lain. Itu menunjukkan kita paham setiap hari pasti ada lauk. Tetapi kita lihat pertanyaan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Beliau bertanya, hal indakum syai', apakah hari ini engkau milik makanan? Apakah hari ini engkau punya makanan? Masya Allah. Bisa kita bayangkan para hadirin yang dimuliakan Allah, betapa keluarga Nabi adalah keluarga yang sangat-sangat sederhana. Beliau bukan orang miskin, tetapi bagaimana beliau menunjukkan bahwasannya kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan kepada segala sesuatu. Dunia tidak ada harganya di hadapan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Kita bisa tahu dalam kisah-kisah bagaimana ketika beliau memiliki banyak harta, jatah dari ghanimah, yang beliau lakukan bukan menyimpannya dengan rapat, yang beliau lakukan bukan untuk memperindah rumahnya, memperbanyak kendaraannya,
mempermegah istana, bukan. Tetapi yang Rasul lakukan adalah membagikan itu semua kepada orang-orang di sekitarnya. Nabi kita Muhammad SAW. Dan memang dalam hadis yang lain kita bisa baca bagaimana Aisyah, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa tidak jarang berarti sering, di rumah Nabi itu tidak ada asap yang mengepul, bahkan tidak ada makanan kecuali hanya air putih. Para hadirin matal sunnah, air putih. Kita sudah merasa sengsara ketika makan tempe, para hadirin. Rasulullah sudah terbiasa dengan makanan-makanan seperti itu. Dalam arti Rasulullah sudah terbiasa tidak makan, karena beliau ingin mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini bukan segalanya, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesedihan seorang mukmin berkaitan dengan dunia yang dia miliki. Jangan sampai. Dan ini yang dikisahkan demikian. Hal indakum syai', apakah kalian hari ini memiliki makanan? Dan istrinya menjawab, faqulna la, tidak, hari ini kita tidak punya makanan. Rumah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada makan di pagi harinya. Tidak ada makanan. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana sikap beliau. Apa yang beliau lakukan setelahnya? Fa inni idzan shaimun, jikalau begitu maka hari ini aku akan berpuasa. Selembut itu hati Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata-kata umpatan kepada istrinya, tidak ada kata-kata kasar atau mimik muka yang tidak mengenakkan, tetapi justru beliau mengatakan fa inni idzan shaimun, maka aku akan berpuasa hari ini. Ini juga menunjukkan kata para fuqaha tadi yang sudah kita bahas, bahwa boleh seseorang itu berpuasa sunnah, niatnya tidak sebelum subuh, tapi setelah subuh itu diperbolehkan selama belum masuki waktu zuhur. Karena Rasulullah begitu. Rasulullah mengajarkan demikian. Nah, ini coba sesekali jenengan dicoba di rumah ya. Pulang nggak ada makanan, ya wis tak poso kan. Coba jawaban seperti itu kan jarang terdengar di rumah-rumah kita. Pertanyaannya jarang ya. Ada makanan tidak hari ini? Enek panganan apa ora dina iki misalnya. Boten enten Pak, ya wis tak poso. Masya Allah. Ini adalah kehidupan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kaum muslimin sekarang pulang ada makanan masih mencari keluar, beli nggak habis dibuang. Betapa jauhnya kita dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Jauh sekali. Kemudian kita baca kelanjutan hadisnya. Atana yauman akhara, kemudian di hari yang lain Rasulullah pernah datang. Faqulna ya Rasulullah uhdiya lana haisun, ya Rasulullah, hari ini kita mendapat hadiah hais, suatu makanan yang terbuat dari tepung, kurma dan keju. Ya, kalau kami baca tadi terjemahnya seperti itu, hais. Dalam penjelasannya hais itu ta'amun min tamrin mahlutun bisamanin waqtin. Kemudian Rasulullah mengatakan apa ketika istrinya menyampaikan bahwasanya hari ini kita punya makanan? Rasulullah mengatakan arinihi falaqad asbahtu shaiman faakala. Maka Rasulullah mengatakan, maka ambilkan makanan tersebut, aku akan memakannya meskipun tadi aku berniat untuk berpuasa. Nah, ini sebaliknya. Jadi ternyata di sini juga disimpulkan oleh para ulama bahwa untuk puasa sunnah, puasa yang hukumnya sunnah, puasa Senin Kemis, Tasu'a, Asyura, atau puasa-puasa sunnah yang lain, itu boleh dibatalkan di pertengahan jalan. Zuhur mendapatkan undangan mendadak dari teman, boleh kita batalkan puasa kita.
itu diperbolehkan. Puasa yang hukumnya sunnah berdasarkan hadis yang tadi kami bacakan riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi ini tentang rukun yang pertama, yaitu berniat di malam hari. Kemudian yang kedua, wa tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghaira jahilin ma'durin. Yang kedua, rukun puasa adalah meninggalkan segala bentuk hal yang membatalkan ketika dia zakiran, mengingatnya. Maksudnya mengingat apa? Jika lupa maka dimaafkan. Ya, jika lupa, lawannya zakiran adalah nasian. Jika lupa maka dimaafkan. Mukhtaron, mukhtaron ini dia memilih sendiri karena ada kondisi yang namanya mukrohan, dipaksa orang lain. Contohnya yang kita bisa baca, misalnya berita saudara muslim kita di Uighur, di Turkistan Timur. Di sana mereka ketika bulan Ramadan dipaksa untuk makan oleh orang-orang kafir komunis, dijejeli makanannya. Tahu dia muslim, ini Ramadan, ditahan di pos-pos polisi, dipaksa untuk makan, membatalkan puasanya. Ini namanya mukroh, dipaksa, maka hukumnya nanti ada sendiri. Berbeda dengan yang ini. Ghaira jahilin ma'durin, dan dia tidak dalam kondisi jahil atau bodoh yang punya udzur. Bodoh yang punya udzur itu seperti apa? Di sini dikatakan dalam penjelasannya, bodoh yang punya udzur itu adalah bi an qaruba ahduhu bil Islam. Misalnya orang yang baru masuk Islam, itu bodoh yang punya udzur. Baru masuk Islam 2 hari, ketemu Ramadan, masih makan, masih minum, itu bodoh yang punya udzur. Tapi kalau Islam sejak kecil, ya nggak ada udzur, nggak ada alasannya, orang ngerti, nggak ada udzur. Jahil yang seperti ini tidak ada udzurnya. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia tumbuh besar jauh dari orang-orang yang berilmu, orang-orang yang memiliki ilmu agama. Dan insya Allah di daerah Pantura sini termasuk banyak orang-orang yang punya ilmu agama, sehingga tidak ada ceritanya kok nggak tahu pembatal puasa, nggak ada. Orang sedayu, berondong, belimbing nggak mengatakan saya nggak tahu pembatal puasa apa aja. Itu jahilnya ghairu ma'dzur, jahilnya tidak dianggap. Kenapa? Karena harusnya dia mencari ilmu itu. Apalagi di sedayu, masya Allah, ada banyak sekali lembaga-lembaga keislaman. Yang tua ada MI, ya, MI yang paling tua ya, paling tua MI Muhammadiyah. Kemudian ada Al-Huda. MI sama Al-Huda tua MI kan ya? Tua MI. Al-Huda tahun berapa ya? Tahun berapa ini? Syekhnya ini ya. Dan beberapa lembaga-lembaga lain, masya Allah. Di Sedayu ini banyak sekali lembaga-lembaga Islam. Di Blimbing, Brondong juga demikian. Sehingga tidak ada orang-orang Pantura ini yang punya udzur jahil dalam urusan ini. Ketika makan di siang Ramadan malah ke warung yang setengah badan ya. Di Pantura ini kalau Ramadan kan ada warung-warung setengah badan itu. Sikile tok sing ketok ya. Itu alasan orang ngerti lagi membatalkan, itu nggak bisa diterima. Kenapa? Karena daerah kita adalah daerah yang banyak dihuni dengan izin Allah oleh orang-orang yang memiliki ilmu agama. Jadi kebodohannya dalam urusan ini tidak diterima. Kemudian rukun yang ketiga adalah shaim, orang yang berpuasa. Kenapa orang berpuasa termasuk dijadikan rukun dalam mazhab Syafi'iyah? Karena ibadah puasa ini adalah ibadah yang tidak nampak ya. Kalau sholat itu kelihatan gerakan-gerakannya, zakat itu kelihatan hartanya, haji kelihatan sekali ibadah haji. Puasa ini nggak kelihatan. Puasa ini ibadah yang tidak kelihatan. Nggak ada bedanya orang yang puasa dengan yang tidak puasa. Secara zahir kan demikian. Makanya para ulama mencantumkan salah satu rukun puasa adalah shaim, yaitu adanya orang yang berpuasa. Selanjutnya faslun,
wajibu ma'al qada'i lisawmi al-kafaratul udma wa ta'ziru ala man afsada sawmahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lisawmi. Kemudian pembahasan selanjutnya, orang yang batal puasa Ramadannya, satu hari puasa Ramadannya dengan hubungan suami istri. Ketika seseorang ada yang batal puasa Ramadannya dengan hubungan suami istri, maka hukumannya berat. Hukumannya berat. Berbeda dengan batal puasa Ramadan karena minum, karena makan, atau pembatal-pembatal selain hubungan suami istri. Apa hukumannya? Dikatakan di sini, yang pertama dia harus mengqadha. Yang pertama dia harus mengqadha, mengganti saumnya di hari yang lain. Kemudian dia harus mengerjakan kafaratul udma. Kafarah, Masya Allah, ini berat sekali ini. Apa saja kafaratul udma itu? Sebagaimana dikatakan oleh para ulama dari hadis-hadis Rasulullah dan ayat-ayat, bahwasanya kafaratul udma yang pertama adalah membebaskan seorang budak wanita yang beriman. Yang pertama, membebaskan budak yang beriman. Jadi hubungan suami istri di Ramadan, bebaskan budak. Itu harganya mahal sekali. Membebaskan budak harganya mahal sekali. Kemudian ketika dia tidak mampu, maka dia harus siyamu syahraini mutatabi'aini. Maka dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, 60 hari. Dia wajib berpuasa selama 60 hari tanpa putus, kecuali jika ada uzur sakit parah maka diterima. Tapi kalau tidak ada uzur harus 60 hari. Masya Allah. Kemudian fa'it'amu sittina miskinan. Jika tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia harus memberi makan 60 orang miskin. Wa ta'zir, kemudian ditambah dia harus dihukum ta'zir. Ta'zir ini bermacam-macam, bisa dicambuk, bisa ditahan atau dipenjara sebentar, berapa hari atau berapa bulan atau berapa pekan, atau yang lainnya, tergantung keputusan dari pemimpin di daerah tersebut. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan pada malam hari ini. Jadi terkait dengan pembahasan saum, kita bahas tentang rukun saum dan apa konsekuensi orang yang batal puasa Ramadan disebabkan hubungan badan dengan pasangan yang halal, utamanya. Begitu juga mencakup dengan pasangan yang haram, sudah berdosa dan juga dosanya double, ya, dosanya double, sudah bermaksiat dan juga harus mengqadha dan seterusnya yang sudah kita bahas tadi. Kemudian tadi terkait dengan kemerdekaan, Indonesia ini merdeka karena fatwa-fatwa dari para ulama dan juga darahnya para syuhada, sehingga kita sebagai kaum muslimin harus menghargai kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini dengan kebaikan. Jangan sampai justru kita mengisinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Apapun alasannya, kemaksiatan tidak bisa diterima. Meskipun itu hanya bercanda, tidak ada kemaksiatan yang bisa diterima dengan alasan bercanda. Meskipun hanya dengan alasan untuk meramaikan, untuk menyemarakkan, gak ada. Kemaksiatan kepada Allah tidak boleh ditutupi dengan alasan apapun. Maka semoga kita berharap di kampung kita, di desa kita terhindar dari perayaan-perayaan yang mengandung unsur-unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan bab masalah puasa atau siam. Bagi bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya tentang rukun siam yang disebutkan oleh Ustadz tadi, beberapa rukun yang disebutkan,
Apabila Bapak dan Ibu belum paham, ini dibuka session tanya jawab. Kalau gitu kita break dulu, setelah itu langsung masuk sesi tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, langsung saja. Oh iya, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya ada sedikit pertanyaan. Ada dua mungkin yang bisa saya kalau boleh dibuat pertanyaan. Yang pertama tentang kafarot. Tadi disebutkan Ustadz Ibrahim bahwasanya kafarot di sini ada termasuk membebaskan budak. Sedangkan kita ketahui di Indonesia khususnya tidak lagi mengenal perbudakan. Untuk itu bisa diterangkan apa pengganti untuk pembebasan budak tersebut kalau umpama itu diterapkan. Terus yang kedua, ini mungkin beda pertanyaan dengan yang tadi disampaikan, materi yang disampaikan, yaitu tentang sholat Ustadz. Karena ini menjadi keresahan atau mungkin pertanyaan saya dalam sholat berjamaah sebagai makmum itu kan yang saya ketahui aturannya adalah mengikuti imam ya. Saya sering jumpai
ada makmum khususnya saat sujud itu suka melambat-lambatkan gerakannya, jadi imam sudah bangkit dia masih lama sujud. Apakah itu ada hadis yang memperbolehkan atau ada hadis yang melarang? Itu aja pertanyaan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Langsung. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang pertama, pertanyaannya fokus sekali, yaitu tentang perbudakan. Jadi dikatakan salah satu bentuk dari kafaratul udhma adalah membebaskan budak. Dan memang para hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman Rasulullah ketika itu perbudakan masih berjalan sebagaimana juga di berbagai belahan dunia yang lain. Maka Islam ketika itu tidak serta-merta langsung mengangkat atau mengharamkan perbudakan, tetapi Islam tetap berusaha bagaimana aturan-aturan ini mengurangi jumlah populasi budak dengan banyaknya iming-iming untuk pahala yang membebaskan budak, atau sedikit-sedikit hukuman itu dalam syariat adalah membebaskan budak. Termasuk juga Islam mendukung budak yang ingin membebaskan dirinya sendiri. Kemudian jika tadi pertanyaannya bagaimana jika sekarang tidak ada perbudakan, para hadirin yang dimuliakan Allah, dalam pembahasan kafaratul udhma tadi mungkin yang kami sampaikan mungkin terlewat, mohon maaf. Jadi kafaratul udhma ini dikerjakan secara berurutan, dalam arti yang pertama harus dia kerjakan adalah membebaskan budak. Jika tidak bisa, maka dia wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak bisa, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Jadi seperti itu. Jadi memang syariatnya sifatnya berurutan. Kerjakan yang pertama, bebaskan budak. Tidak bisa atau karena tidak ada, maka dia boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak bisa juga karena sakit mungkin atau lain sebagainya, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Jadi demikian secara urutan syariat, memang bukan ditambahkan. Jadi 3 ini bukan harus dikerjakan semuanya, tetapi ini adalah pilihan yang bentuk memilihnya adalah jika yang pertama tidak bisa maka boleh pindah yang kedua, jika tidak bisa pindah yang ketiga. Itu terkait dengan pertanyaan pertama. Kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, para hadirin yang dimuliakan Allah, tadi ditanyakan bahwa bagaimana jika seorang makmum itu agak melambatkan sujud dalam sholat, ya, tidak langsung mengikuti imam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang hadisnya demikian. Rasulullah pernah bersabda, "Ju'ilal imamu liyutamma bihi." Imam itu diangkat untuk diikuti. Kemudian dalam pembahasan fikih, setelah dikaji dari berbagai hadis yang ada, ternyata batas seorang makmum sampai dibilang dia ini tidak mengikuti imam atau terputus hubungannya dengan imam adalah ketika dia tertinggal 2 rukun fi'li berurutan. Jadi misal imam sudah duduk di antara 2 sujud, dia masih menikmati bacaan sholat, masih panjangnya panjang, baru ruku, ini batal hubungannya dengan imam. Akan tetapi ketika imam ruku, dia masih agak berdiri bentar, ketika dia ruku, imam agak langsung kejar-kejaran, dalam arti gitu ya bahasanya singkatnya, maka ini secara syar'i belum sampai pada taraf membatalkan. Dan memang tidak ada perintahnya, tetapi para ulama dari hadis-hadis yang dikaji tidak mengkategorikan seperti ini sebagai pembatal hubungan jamaah antara imam dan makmum. Adapun mungkin ketika kita melihat saudara kita sesama kaum muslimin kok sujudnya agak panjang, mungkin bisa jadi dia sedang mengamalkan sebuah hadis Nabi yang berbunyi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajidun faaksiru du'a. Waktu terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud.
waktu terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa. Bisa jadi demikian. Jadi bisa jadi ketika kita dapati ada saudara muslim kita yang sujudnya agak panjang, bisa jadi dia sedang mengamalkan hadis Nabi untuk memperbanyak doa di waktu sujud, karena memang doa di waktu sujud adalah masa-masa kita sebagai hamba ini sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Adapun tadi secara fikih hal tersebut tidak sampai membatalkan, kecuali jika misalnya imam sudah sampai berdiri untuk rakaat selanjutnya, dia masih sujud untuk sujud yang pertama. Wah, ini guys batal yang ini. Tapi kalau imam sudah berdiri tapi dia masih sujud kedua yang agak lambat sedikit, maka itu masih ditolerir secara fikih. Jadi seperti itu, Allah alam bisawab. Semoga bisa menjawab. Barakallahu fikum. Gitu Pak ya jawabannya. Masih ada lagi? Oh Pak Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, tadi erat kaitannya dengan kafaroh. Andai kata orang itu karena kafaroh karena melakukan jima, hubungan suami istri di bulan Ramadan. Andai kata suami istri itu melakukan perjalanan jauh sesuai dengan ketentuan syar'i, sekitar menurut fikih ada sekitar 80 kilo kalau tidak salah, sesuai dengan ketentuan syar'i. Kemudian karena sudah bisa melakukan berbuka atau tidak puasa, bagaimana ketika ketidakpuasa itu dia melakukan hubungan suami istri, jadi tepat di bulan Ramadan. Jadi apakah ini masih punya dapat kafaroh, dapat hukum kafaroh atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, menurut ulama itu ada ketentuan musafir itu sekitar 80 kilo. Dari penjelasan di fikih-fikih itu sekitar 80 kilometer. Lah, yang saya tanyakan itu apakah jauhnya, maksudnya 80 kilo atau 80 mil itu jauhnya, ataukah kelelahannya? Sebab ketika zaman dahulu perjalanan 80 kilo di padang pasir dengan panas yang sangat terik, mungkin sangat lelah sekali sehingga diperbolehkan tidak puasa. Lah, karena kondisi sekarang itu orang bisa pakai jet, jangankan 80 kilo, pakai Mercy 80 kilo itu baru sekitar 1 jam atau 1 jam lebih sedikit saja. Lah, apakah misalnya kelelahannya ataukah jauhnya? Ketentuan seperti itu. Terima kasih Ustaz. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertanyaannya luar biasa. Yang pertama, bagaimana jika seseorang melakukan safar sampai pada batas dia boleh untuk tidak melaksanakan siam, apakah boleh dia melakukan pembatal berupa jima? Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas bahwa salah satu dari syarat wajib puasa adalah mukim atau tidak safar. Kemudian ketika seseorang itu telah melakukan safar dengan syarat yang sudah kita bahas kemarin, yaitu secara jarak terpenuhi, kemudian secara waktu dia berangkat juga sebelum dimulainya waktu puasa atau sebelum subuh, maka dia boleh tidak berpuasa. Dia boleh tidak berpuasa. Sehingga ketika dia berangkat pergi jauh kemudian dia membatalkan puasanya, maka itu diperbolehkan baik dengan makanan maupun dengan yang lain. Adapun jika tujuan safarnya hanya untuk itu, maka Allah sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati hambanya. Demikian, secara fikih itu diperbolehkan.
apakah berdosa atau tidak, itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua terkait dengan jarak. Para hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya jarak safar yang boleh sampai pada qasar, yang boleh sampai pada tidak punya rukhsah untuk tidak puasa Ramadan, puasa-puasa wajib, itu adalah kesimpulan para ulama setelah menghitung perjalanan Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu belum dikenal istilah kilometer, belum ada. Dan ketika itu patokan yang dipakai oleh para sahabat ketika membersamai Rasulullah adalah waktu, lebih tepatnya kepada waktu. Kemudian ketika Rasulullah safar dengan waktu sekian, maka beliau mengqashar salat. Ketika Rasulullah safar dengan waktu sekian, maka beliau tidak melaksanakan puasa. Maka para ulama mencoba menghitung rata-rata jarak yang ditempuh menggunakan kendaraan ketika itu dengan posisi membawa beban, dan memang dihitung juga kemungkinan istirahat dan lain sebagainya, maka kurang lebih itu sampai 80 kilo. Jadi secara syar'i tidak pernah ada hadis akan kita temui bahwasanya jarak boleh qashar 80, itu tidak, karena memang itu disimpulkan oleh para ulama dari perjalanan-perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, dari sekian banyak hadis. Jadi sekian banyak hadis. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan hal itu juga, tadi yang ditanyakan adalah apakah yang menjadi patokan jarak ini atau rasa lelahnya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda, as-safaru qit'atum minal adab. Safar itu sebagian dari adab, ya. Ada rasa lelahnya. Dan kalau kita merasakan pun, misalnya kita naik mobil misalnya, yang nyopir siapa yang paling cepat sopirnya? Pak Dani misalnya, ya. Kita kenal Pak Dani, kalau nyopir Masya Allah sangat kencang sekali. Sini Surabaya mungkin kalau berangkat jam 1 malam mungkin 1 jam paling. Kalau Pak Dani yang bawa, gak usah pakai Mercy, ya. Gak usah pakai Mercy, ya. Pakai Kijang Pondok bisa sejam Pak Dani yang bawa itu. Tapi apakah ketika sejam berarti kita tidak perlu qashar? Tidak. Buktinya kalau walaupun kita 1 jam tetap kita merasakan kelelahan. Safar itu pasti merasakan lelah dengan jarak tersebut. Kemudian kita pakai jet sekalipun tetap sama. Makanya para ulama mengatakan patokan untuk safar sehingga bisa mendapatkan rukhsah itu tidak diukur dengan rasa lelah atau kenyamanan selama perjalanan, tapi memang karena jarak tadi. Dan jarak ini disimpulkan dari perjalanannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu yang disampaikan oleh para ulama, dan memang ini adalah kelonggaran yang Allah berikan kepada kita. Shadaqatun tasaddaqallahu biha. Sebuah kelonggaran yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang sedang melakukan safar, baik nyaman maupun tidak nyaman. Selama jaraknya sesuai dengan jarak yang ditempuh oleh Rasulullah, maka dia mendapatkan rukhsah yang sama sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu bisa menjawab, semoga kayak kembalikan kepada pembawa acara. Ya, alhamdulillah sudah dijawab. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini sebagai tambahan ilmu bagi kita, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari pada malam hari ini.
Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita tutup dengan doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Dari saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.